Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari mahasiswa UIN Cenderawasih Cirebon, Ya. saya Putra Oktaviani. Kami izin untuk mewawancarai Ibu dalam kegiatan observasi kami. Dalam temanya itu TK3 karir di SMK di Mansuri. Oke, ya oke sebelumnya perkenalan dulu ya, tadi udah dikenalkan. Perkenalkan nama Ibu Ani. Ibu di sini sebagai guru BK yang di SMP. Nah, tadi masalah karir ya. Oke, berarti nanti pertanyaannya boleh disampaikan dulu. Gimana kan sudah masuk ke kelas? Dibagikan ya ada tiga lomba, semuanya masuk kan bergantian. Oke, datanya kemarin juga udah dipegang ya, belum iya, nanti dikirim ya nanti ya. Nah, oke sekarang mau wawancaranya tentang Lebih mungkin awalnya persiapan gimana sih Ibu sebagai guru BK untuk mempersiapkan murid-murid ini ke jenjang. kalau persiapannya ya, ini kan sebenarnya menjadi ada kendala juga karena kan harus masuk ke kelas BK itu yang pertama Bu Ani minjem jamnya guru lain juga, dan guru lainnya juga harus disesuaikan sama kondisi jam ngajarnya Bu Ani. Jadi kalau untuk langkah pertama itu Bu Ani pemanggilannya secara individu aja, kayak misalnya kan Bu Ani kebetulan lagi masuk gantiin guru lain nih, oh iya Bu Ani masuk. Nah waktu itu Bu Ani pernah menyampaikan tentang misalnya kalau di SMK itu ada jurusan apa aja, di SMA itu nanti cocoknya lanjut kuliah jurusan apa. Nah itu pernah sempat disampaikan sama Bu Ani. Nah cuma kalau yang namanya anak masuk ke kelas 1 kan kurang tuh akhirnya. Nah Bu Ani ada kesempatan pas ngajuin jamnya guru lain. Nah Bu Ani wawancara, ternyata mayoritas anak karena emang SMP-nya udah mondok, ada basic mondok, jadi mereka pengen lanjutnya tuh ke pondok lagi yang berbasis pondok. Ada beberapa anak yang lanjut ke sini. Nah cara menyampaikannya tadi kasih gambaran ke anaknya di SMK itu seperti apa sih, ada mata pelajarannya apa aja, dan berbeda antara SMK dengan SMA. SMA dengan MA juga berbeda ya kan substansi pelajarannya. Nah dikasih tahu tuh kalau yang nanti SMK lebih nanti terjun ke dunia kerja ya kan, udah siap untuk ke lapangan. Kalau SMA itu lebih ke kayak teoritisnya, artinya dia bisa melanjutkan ke kuliah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang SMK mau lanjut kuliah juga bisa ya. Nah itu kasih gambaran. Terus anak-anak tuh nanya tuh, Bu kalau aku mau jadi ini masuknya kemana ya Bu, kalau aku mau jadi dokter ngambilnya apa ya, kalau ngambil IPS bisa nggak sih. Nah kalau ngambil IPS kayak gitu kan kemungkinannya bisa, cuma kan substansi masuknya kan kecil karena di IPS nggak belajar biologi ya. Nah itu terus mungkin kayak gitu masuk ke kelas ngasih gambaran SMK, bedanya SMK, SMA, MA, dan baru 10 atau 15 orang gitu yang ditanya. Kemarin tuh mayoritasnya mau mondok lagi, ada yang mau lanjut ke SMK-nya SMK Mundu, SMK Kedawung, terus yang di Indramayunya gitu tuh. Tapi mayoritas kebanyakan anaknya pengen lanjutnya mondok, ada yang di sini, ada yang di luar juga gitu, karena mungkin mereka udah terbiasa sama mondok. Kalau boleh tahu ini udah menjadi guru BK itu Baru berarti setahun setengah ya, baru tahun kemarin. Kebetulan tahun kemarinnya guru BK-nya kan keterima P3A, jadi Bu Ani baru setahun kemarin, terus sekarang berarti berjalan setengah tahun. Nah ya itu tadi lulusannya kan asli matematika ya, dia nanyain buat jadi guru BK. Bu Ani berusaha ya semaksimal mungkin, kalaupun misalnya banyak kurangnya ya itu balik lagi, karena Bu Ani nggak sekolah seperti kakak-kakak mahasiswa ini, nggak sekolah ngambil BK-nya. Jadi Bu Ani hanya yang tahu-tahu intinya aja yang Bu Ani lakukan. Misalnya kayak nyari di YouTube tentang penjelasan dampak dari pacaran dan lain sebagainya, itu kan di kelasnya juga bikin program kerja sama bikin laporannya. Nah laporannya itu kan dari Bu Ani hasil masuk ke kelas sama hasil wawancara individu aja gitu. Jadi kalau untuk belajarnya sebenarnya masih banyak kurang, dan kadang malu juga sama siswa. Dan dia malingnya ibaratnya Bu Ani nggak belajar penuh nih, takutnya salah
teori atau salah ngasih penjelasan. Tapi balik lagi di YouTube itu kan udah banyak ya, dari semua psikolog dan lain-lain, teorinya juga di Google juga banyak. Jadi Bu Ani ya ibaratnya secara tidak langsung mempercayai lah sumber itu. Jadi PPT apanya juga Bu Ani belajar dari itu gitu. Berarti kan Bu Ani ini udah kurang lebih sebulan kurang ya, Iya. tahun lebih. Iya. Berarti di tahunnya lalu Bu Ani juga pernah berpengalaman saat anak-anak kelas 9 mau menuju ke Betul. SMA gitu. Iya. Nah, dari dalam hal itu Bu Ani ada tingkat keberhasilan apa yang udah Ibu capai saat memberikan wawasan tentang tadi jenjang karir dari SMP ke SMA? Nah, waktu itu tuh pernah ada beberapa anak sampai dia tuh nangis cerita karena dipaksa mau sama orang tuanya itu jangan mondok katanya tuh, lanjutnya di sekolah biasa aja. Nah, lanjutnya di sekolah biasa aja soalnya ada yang beranggapan orang tua siswa itu gini, katanya mondok itu lulusannya nggak jelas, nggak akan diterima di berbagai kalangan, misalnya kayak perguruan tinggi atau bahkan kerja juga susah dapat kerjanya. Ada yang orang tuanya ngomong seperti itu. Nah, akhirnya cerita sama Bu Ani, Bu jadi gimana ngeyakinin orang tuanya, kamu yakinin aja kalau emang orang tuanya nggak, maksudnya masih tetap ngerasa terkait dengan biaya, nanti kamu kasih penjelasan, kamu ngadep sama yang punya sekolahnya teman itu. Akhirnya alhamdulillah dia lanjut lagi mondok dan orang tuanya setuju. Jadi mungkin perasaan yang mereka yang tadinya ragu jadi mantap dan orang tuanya ngedukung itu jadi apa ya, banyak buat itu, oh iya berarti anaknya tuh sama orang tuanya tuh udah pikirannya tuh terbuka. Jadi yang tadinya beranggapan mondok susah dapat kerja, mondok susah dapat kuliahnya, jadi orang tuanya tuh jadi kebuka tuh, oh iya. Dan sekarang dia lanjutnya di sini, anaknya sendiri minta di sini gitu, tanpa dipengaruhi apapun. Nah, tapi orang tuanya tuh karena mungkin kalau mondok kan biayanya lebih gede, ya kan, hidup apa segala macam kan lebih besar. Jadi pencapaiannya itu sama yang kemarin juga ada beberapa anak katanya tuh, saya bingung pengennya di SMK tapi orang tua mintanya di SMA. Nah, Bu Ani ngasih saran, kamu balik lagi kalau mau lanjut tapi orang tua nggak mendukung, itu sama aja kayak kamu ibaratnya nentang orang tua. Nah, alhamdulillah dia akhirnya nyaman lanjut di MA, di MA yang di sini tuh, yang di Pasaraya MA 1 tadi ya. Ya, jadi dia alhamdulillah dia nggak kepantau orang tua juga, dan dia ikutannya kemarin ke sini bilang dia nyaman sekolah di situnya. Jadi kan berawal dia yang kekeh sama keinginannya, akhirnya dia oh iya dia ya benar, orang tua tuh harus di apa ya ibaratnya, kita jangan melawan orang tua gitu. Segimana ego kita besar mau ke SMK, tapi kalau orang tuanya nyuruh ke MA, akhirnya dia mau ke MA. Dan dia gimana sekolahnya, oh enak Bu, enjoy, banyak kegiatan, akhirnya kan seneng gitu. Jadi poin plusnya ya emang nggak terlalu banyak sih yang Ibu wawancara pada saat tahun kemarin. Kayak balik lagi tadi, Ibu ngerasa kurangnya itu karena soalnya juga ngajar full sama masih kelas BK-nya tuh kurang full gitu tuh, cuma kayak adanya Bu mau cerita ya udah gitu, Bu mau cerita. Nah, akhirnya ya itu tadi alhamdulillah jadi anak tuh sekolah juga di rumah, orang tua sama anaknya juga hubungannya kan baik gitu tuh, jadi anak egonya juga turun tuh. Kadang kan kalau mau SMA lebih cenderung apa sih maunya apa aja gitu kan ya, aku tuh pengen senangnya apa aja sih, mau tuh kenapa sih nggak terus. Nah, tapi alhamdulillah pas ditanya ayo Bu enjoy ternyata walaupun di mana juga gitu ya, aku syukur tuh. Tadi katanya emang belum banyak sih sebenarnya sih. Berarti Ibu belum kayak sosialisasi ke 19 gitu. Iya belum, karena tadi itu Bu Ani ngerasa juga keterbatasan waktu ya. Terus pada saat ditanya itu, Bu saya tuh mayoritas masih pada bingung. Jadi ada anak yang awalnya nyuruh mondok tapi anaknya nggak mau, ada yang anaknya pengen mondok sendiri tapi orang tuanya ragu gitu tuh. Jadi sama Bu Aninya ya udah nanti Bu Ani kasih waktu selama sampai libur nih, ini kan mau libur, nanti Bu Ani panggil lagi ya, kata Bu Ani tuh gitu. Soalnya ada anak yang biasanya pengen sendiri mondok tapi orang tuanya nggak support ya itu, buat apa sih kamu mondok itu, udah di umum aja, mamanya nggak uang dan lain sebagainya tuh. Jadi belum full, emang belum full banget. Dan itu menurut Bu Ani emang susah ya, jadi maksudnya jadi guru BK ngatasin banyak anak lah, jadi kurang lebihnya. Terus itu kan per hari berarti harus ada 5 orang, sedangkan Bu Ani waktu istirahatnya cuma istirahat aja gitu. Dia emang
juga ngasih ke anak tuh, ngasih penjelasan tapi anaknya ngantuk suntuk menyakan. Nah apalagi tentang sekolah. Nah itu jadi yang masih belum maksimal tuh di situ. Kalau untuk masuk bully, terus dampak pacaran, dampak narkoba, bimortal itu masuk pakai PPT tadi yang dari YouTube, yang dari Google, mana itu diambil cari teori-teorinya. Suka update juga berita yang terbaru apa, yang lagi rame apa, kayak kemarin juga kan rame yang di Pondok sendiri kan sampai. Nah itu aja sebatas ya bukan jadi kayak dulu BK ya. Jadi wartawan. Ada lagi. Jadi kalau dari pihak sekolah itu ada tindakan itu biasanya ke orang tua tentang penerimaan misalkan kalau dia SMA seperti apa, dia SMA seperti apa. Nah, Jadi kalau sekarang kebanyakan ke anaknya ya, kan ada orang tuanya juga perlu. iya. Ada yang nggak pernah ada gitu. Nah itu yang karena kan tadi ya keterbatasan juga, ibaratnya kondisi orang tua ada yang dari Jambi, ada yang dari Jakarta, jauh-jauh ibaratnya ke sini. Jadi kan kalau untuk mungkin nanti next ya, karena udah misalnya ada golongannya WhatsApp juga video call berapa sih? Video call berapa orang? Bisa banyak. Nah mungkin nanti kan maksudnya dicobanya video call ya. Kalau tahun kemarin itu emang nggak ada karena ya orang tuanya juga mungkin ada beberapa yang paham teknologi, sama ada yang banyak dari mereka yang belum paham sama teknologi. Emang belum ada soal pembahasan dengan orang tua, bu anaknya harusnya lanjut ke sini, itu emang belum ada karena ya itu tadi kendalanya kan banyak anak-anak yang dari luar Jawa juga gitu tuh. Jadi emang belum sempat namanya tuh apa tuh kayak parenting gitu kan ya, orang tua ya itu belum pernah. Yang anak kelas 7 juga belum pernah, ini cuma pernahnya ngehadirin pas yang di Grage aja, itu yang memang parenting. Jadi kalau sama orang tua di sini nggak ada, soalnya rapat orang tua, rapat kenaikan juga belum ada karena orang tuanya jauh sih. Kendalanya jarak. Ada lagi Berarti ini pernah bikin kayak program yang BK kayak iya ada. Kebetulan dari BK yang sebelumnya Boni minta filenya dilihat, oh iya ternyata masuk kelasnya. Emang itu tuh ngasih gambaran anak, ada topik tentang bully, ada topik tentang perkembangan remaja, terus ada tentang oh yang ada yang tentang karir juga, yang ibaratnya cuma sekali kan, maksudnya dalam satu semester tuh kalau nggak salah di semester awal, terus ada yang tentang kepemimpinan. Nah itu kan ada dibagi per semesternya tuh, itu ada Boni ngikutin dari guru BK yang sebelumnya, hanya saja yang menurut Boni nggak mampu Boni hapus, karena kan kalau yang sebelumnya kan tulisan BK-nya asli gitu tuh ibaratnya sarjananya BK. Nah, jadi ada beberapa yang programnya beliau buat Boni hapus karena Boni rasanya takut nggak bisa mempertanggungjawabkan hal itunya tuh, jadi Boni hapus apa ya atau lupa yang benar-benar ngejurus ke BK-nya tuh. Jadi Boni hapus. Kalau bimbingan karir ada PPT-nya, terus disiplin gimana sikap masuk ke ke sekolah baru gitu tuh ada. Kalau karir ada di internet juga kan, mau ngambilnya dari internet terus sih. Apa lagi sih? Rodo berarti belum nanya. Kan kayak keluar rumahnya belum nanya sih. Nah kemarin gimana kalian masuk ke kelas? Anak-anaknya antusias hari-hari nggak? antusias, tapi masih banyak anak yang kayak kesulitan mau pergi kemana. Iya, ya itu tadi. Kadang mereka tuh antara mereka sama orang tuanya tuh bertolak belakang tuh, nggak sinkron. Anaknya pengen sendiri mulok, tapi karena orang tuanya nggak ada uangnya, udah terus anaknya pengen ke negeri, orang tuanya harus nyarankan ke pondok gitu. Jadi selalu tolak belakang, dan itu emang harus keduanya ditemukan ya tadi acara kegiatan parenting. Jadi orang tua ngasih gambaran gitu, misalnya sekolah tuh bu harus berdasarkan ya, tapi tadi balik lagi kan ada pertimbangan soal ekonomi ya kan, tuh sama beberapa misalnya pergaulan dan lain sebagainya. Tapi kan balik lagi mungkin keinginan orang tua juga kan yang salah satu yang baik buat kita, karena kan gak ada orang tua yang pengen nerjunin anaknya atau ngebuang anaknya ke dasar jurang gitu. Terus kesulitannya banyak juga
Bu Ani bisa ngajukan tuh. Karena kan ibaratnya ya Bu Ani dari mana sininya gitu, kalau ngobrol sama yang sebelumnya kan beda, yang sebelumnya kan udah sekolah di negeri. Bu Ani itu yang kita yang dulu kayak rapat, kalau dari dulu kan ada rapat SD itu ya di awal sebelumnya kan rapat. Nah itu yang masih belum terrealisasi. Ya bagus ya misalnya. Itu loh yang nanti kalian kalau ada info apa ini kan ada ini nggak sih kalau setiap bulan tuh apa sih namanya jenjang iya pendidikan. Nah ya jadi tuh Bu Ani juga bingung ya pas ada itu. Sementara misalkan Bu Ani nih dari sini nih mau laporannya ke siapa gitu tuh, misalnya ke pengurusnya tuh ke siapa gitu, itu juga masih dalam bahasan ya. Makanya kan Bu Ani kan kemarin pengen ngajuin dulu tuh dibuat yang di sekolahnya gitu, yang di asramanya gitu, yang di pondoknya. Itu kan ibaratnya anak kan kadang di rumah sama yang di sekolah kan beda kan, Iya, kayak dua betul, punya betul. kepribadian gitu. Betul. Nah itu kan kalau di sekolah kan kayak anak tuh wah beringas sih, oh iya aktif banget. Kalau di pondok ini enggak sih, ternyata anaknya rajin. Nah jadi kan bertolak belakang lah gitu. Nah itu kan bagian harus menyampaikan informasinya tuh sampai saat ini Bu Ani bingung menyampaikan. Ya, terus di sini juga kan sebenarnya kan lombanya kan belum ada itu, jadi kan ibaratnya mau anak cerita itu kan tentang malu. Iya, sedangkan harus itu ya rahasia kan. Tuh, ya nih mudah-mudahan nanti ada lulusan yang lebih tanah di depan. Ya apa sih kalau kuis mah jangan ini, jangan depan lawannya juga. Itu tuh Mungkin wawancara kita alhamdulillah sudah selesai ya Ibu. Terima kasih atas Sama-sama. penyampaiannya, sudah sangat detail dan jelas di BK Karir Akuman Cerita. sama-sama. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Ibu juga makasih udah ngebantu anak kelas 9, kan ngebantu Bu Ani juga ngambil data. Makasih juga. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tinggal hubungi Bu Ani aja ya. Mau misalkan Bu nanti lanjut Bu tentang ini penelitiannya boleh.